Shalom, selamat hari Minggu. Kita puji Tuhan melalui ibadah kita pagi hari ini. Kita puji Tuhan dari buku Ende nomor 187 ayat pertama dan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang-orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yesus
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Sebab penghakiman yang tak berbalas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbalas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Amanginang taparohahon majolo odolani titingta di mingguon. Goar ni minggu ta, minggu 13 setelah Trinitatis, manang hasi tolu sadaon ni debata. Topik, Pirmatodim unang ho tautan atau kuatkanlah hatimu, jangan takut. Satu-satu dapat kita cermati. 1-2 pengkhotbah. Di kebaktian kita hari ini pukul 11 WIB akan menyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Pahala Sitorus STH, Pareses HKBP Distrik 18 Jabar Tendie. Terima kasih kita ucapkan atas pelayanannya. 1-3 Sintua Purna Bakti atau pensiun dan persembahan. Hari ini Minggu 5 September 2021 kebaktian pukul 11 WIB akan dilaksanakan Purna Bakti atau pensiun kepada Sintua P. Sitorus dari WIK 5 karena telah mencapai umur 65 tahun. Sebagai bentuk ucapan syukur atas pelayanan beliau pada kebaktian kita hari ini, setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan di dalam amplop yang disediakan. Bagi yang beribadah di rumah dapat memberikannya ke Sintua WIK atau ke gereja. Ramatama Sintua Purna Bakti. Hari Senin 6 September 2021 setelah sermon Parhalado dilaksanakan ramah tamah Parhalado untuk keluarga Sintua pensiun Sintua P. Sitorus, Ibu Boru Situmorang. Diharapkan kehadiran para Sintua. Warta ini sebagai undangan resmi. 1-4 Sermon Parhalado. Sehubungan dengan ramah tamah Parhalado dan rapat pendeta, maka sermon Parhalado dilaksanakan hari Senin 6 September 2021 mulai pukul 17 WIB. Demikian diberitahukan. 1-5 Pertangyangan WIK melalui live streaming. Hari Selasa 7 September 2021 dilaksanakan pertangyangan WIK mulai pukul 19 WIB bertempat di Gereja HKBP Resort Bandung Timur yang melayani WIK 18. Dimohon untuk semua jemaat, semua WIK untuk mengikutinya. 1-6 Rapat Pendeta HKBP Distrik 18 Jabar Tendie. Hari Selasa 7 September sampai dengan 9 September 2021 akan dilaksanakan Rapat Pendeta HKBP Distrik 18 Jabar Tendie bertempat di HKBP Resort Tasikmalaya. Dan untuk itu, para pendeta yang melayani di Gereja HKBP Bandung Timur akan menghadirinya. Kita doakan semoga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. 1-7 Pembelajaran agama Kristen. Para orang tua dihimbau kepada anak-anaknya agar mengikuti pelajaran agama tersebut. 1-8 Peneguhan Sidi Khusus. Gereja HKBP Bandung Timur akan melaksanakan pelayanan peneguhan sidi khusus bagi yang sudah mengikuti katekisasi selama ini. Pelayanan itu akan dilaksanakan hari Minggu 12 September 2021 di kebaktian pukul 15.30 WIB. Demikian pemberitahuan. 1-9 Himbauan untuk menerima vaksin COVID-19.
bagi jemaat yang belum divaksin agar segera mendaftarkan diri ke nomor kontak yang tertera di warta kita di minggu ini. 110. Aksi sosial peduli sesama jemaat kepada jemaat yang terdampak COVID. Mari kita saling mendoakan agar COVID-19 ini cepat berlalu dan kita semua sehat. Sebagai bentuk kepedulian semua jemaat, sesama jemaat, secara khusus yang terdampak pandemi COVID-19, kita akan mengadakan aksi sosial peduli sesama jemaat. Dan Sintua Week masing-masing akan mendata jemaat yang terdapat COVID-19. Marilah kita membuka hati untuk mendoakan dan peduli sesama jemaat. 111. Pesta pengucapan syukur atau Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye. Dalam rangka mensyukuri ulang tahun HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye, akan melaksanakan Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye yang akan direncanakan hari Minggu 12 September 2021 pukul 10 WIB bertempat di Gedung Istana Kanakawaluyaan Bandung. Sebagai bentuk ucapan syukur kita akan mengumpulkan persembahan melalui amplop, dan bagi jemaat, bapak dan ibu yang turut berpartisipasi dan ambil bagian penggalangan dana melalui PIN HKBP 10 juta, ulos 5 juta yang disampaikan oleh OPWI Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Adapun yang sudah berkomitmen yaitu nama-nama yang sudah tertulis di kolom warta kita. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Mazmur 145 ayat 3. Kasih Tuhan menyertai kita semua. Catatan, melihat situasi saat ini dan juga kapasitas gedung, bagi jemaat yang menerima undangan agar menghadirinya mewakili Gereja HKBP Resort Bandung Timur. 112. Himbauan untuk persembahan bulanan dan dana sosial kuliah. Di tengah pandemi COVID-19 yang kita hadapi bersama saat ini, marilah kita saling mendoakan dan saling mendukung. Kami memohon untuk keterbukaan hati kita dalam memberikan kewajiban kita ke gereja, yaitu pelean bulanan dan dana diakoni sosial kuria. Marilah kita memberikan dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menyerahkan kewajiban tersebut dan juga ucapan syukur jemaat. Tuhan memberkati. 1:13 dapat kita cermati. 2. Jemaat pindah. Mulai minggu ini telah pindah jemaat keluarga S. Armando Panjaitan, Ibu M. Boru Raja Guguk Week 8 bersama 2 orang anaknya ke HKBP Resort Jaksampurna Bekasi Barat, dan saudara Jeffrey Amando Siagian dari Week 19 ke HKBP Resort Immanuel Lawe Perbunga Resort Lawediski Distrik 12 Tanah Alas. 3. Warta pemberkatan. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah saudara Gordon Tua Samosir, putra Bapak P. Samosir, Ibu E. Boru Tamba dari Jalan Sadang Serang, Gang Palem 2, nomor 59, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur, dengan saudari Anna Sari Depi Boru Lumban Tobing,
putri dari Bapak J. Lumban Tobing, Ibu I. Borumunte, Jemaat HKBP Resort Purwakarta. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 28 Agustus 2021 di HKBP Purwakarta Resort Purwakarta. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 18 September 2021 bertempat di HKBP Resort Bandung Timur. Sebagai warta tambahan, akan menerima pemberkatan nikah saudara Gilbert Junior Sihombing ST, putra Bapak L. Sihombing almarhum, Ibu I.R. Boru Silalahi dari Jalan Terusan Jalan Jakarta, Komplek Hantap, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur, dengan saudari Yosipine Ruth Pakpahan, SAK, putri dari Bapak Insinyur U.P. Pakpahan, Ibu L. Boru Napi Tupulu dari Jalan Pondok Mutiara 5 Cimahi, Jemaat HKBP Cimahi Resort Cimahi, Jalan Lurah. Partupolon telah dilaksanakan hari Sabtu 3 September 2021 di HKBP Cimahi Resort Cimahi, Jalan Lurah. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Jumat 17 September 2021 bertempat di HKBP Resort Bandung Timur. 4. Jemaat meninggal. Pada hari Selasa 31 Agustus 2021 telah meninggal dunia Bapak Gaston Tambunan atau Opung Rehabiam Doli, tutup umur 86 tahun 1 bulan dari Wik 7. Jenazah telah dikebumikan hari Rabu 1 September 2021 di pemakaman Kerkop Cimahi. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan serta penghiburan. 5. Warta jemaat yang berulang tahun dari tanggal 5 September sampai dengan 11 September 2021 sebanyak 99 orang. Sebagai kado dari kami dari pendeta, majelis dan jemaat mengucapkan selamat berulang tahun. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 8. Keuangan gereja dapat kita perhatikan apabila ada nama atau nominal yang salah, dapat kita laporkan ke sintua masing-masing atau ke bendahara huria. Songonima odolan nititingta dia palatikion. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sunong di lambung Yesus, sonong narotusi, udang behong babian, lama
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang melindungi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihi, di pagi ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Saya mengajak kita untuk memperhatikan, membaca dari Yesaya pasal yang ke-35 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai ayat 10, saya akan membacakannya dan kita memperhatikan firman Tuhan tersebut. Yesaya 35 ayat 4, firman Tuhan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan Allah kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, ketika kita mungkin menerima kabar yang tidak baik atau kabar buruk, saya mungkin atau kita yakin bahwa ketika kita mendengar kabar itu, beberapa orang atau mungkin kita semua pasti akan menjadi resah, khawatir, ataupun mungkin menjadi takut. Kalau kita menonton beberapa waktu yang lewat di siaran televisi, ketika Amerika akan meninggalkan Afghanistan, maka terjadi suatu ketakutan atau kecemasan dan juga kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat Kabul, kota Kabul pada saat itu. Apalagi tentara Taliban sudah mendekati kota Kabul. Demikian juga Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, beberapa orang ketika mendengar kabar keluarganya, orang tuanya, atau anaknya yang sakit, mungkin di antara kita ada yang menjadi tawar hati ataupun menjadi khawatir dan gelisah. Bila sudah menjadi gelisah, cemas, dan takut, tentu itu berpengaruh kepada tubuh kita. Orang sering menyebutnya psikosomatis. Jiwa yang sakit terdapat maka berefek juga kepada tubuhnya. Di antara kita mungkin ada yang menangis, menjadi lemas, mungkin juga kita akan menyendiri dan juga mungkin akan berdiam diri, atau mungkin menyendiri di kamar seorang diri, ataupun juga melakukan ataupun mengucilkan diri. Atau juga ketika dia sedang mengalami kecemasan dan ketakutan, ia malah berkumpul dengan kawan-kawannya dan mencari ketenangan ataupun melepaskan rasa takutnya itu dengan bersama-sama teman pergi ke kafe, pergi ke rumah makan atau ke tempat-tempat wisata untuk tertawa lepas dan melepaskan stres yang menindas atau menggencet dirinya. Setelah itu ketika ia pulang ke rumahnya, apakah cemasnya hilang? Apakah takutnya hilang? Jawabnya tidak. Dia tetap takut. Ketika dia kembali kepada kehidupannya yang biasa, maka dia menjadi tetap takut dan cemas. Bagaimana agar kita bisa mengatasi ketakutan, kecemasan, ataupun tawar hati yang sering kali menyerang diri kita?
Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini menjelaskan kepada kita bahwa umat Israel yang dalam pembuangan, sebetulnya di tanah pembuangan itu orang Israel menjadi letih lesu, lemah dan tidak berdaya, dan mereka mengalami tekanan yang luar biasa. Mereka telah tercabut dari tanah mereka, tanah Israel, dan mereka harus terbuang masuk ke dalam tanah Babel, tanah yang tidak mereka kenal. Mereka mengalami yang namanya kekurangan, mereka mengalami yang namanya ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Tidak ada lagi harga diri, tidak ada lagi kebanggaan, tidak ada lagi harapan. Mereka dirundung dengan kecemasan, mereka dirundung dengan ketakutan, bahkan mereka tidak mempunyai masa depan yang jelas karena mereka sekarang berada di dalam tanah pembuangan sebagai tawanan tentara Babel. Tetapi di sini firman Tuhan melalui Nabi Yesaya menjelaskan bahwa Israel tidak perlu menjadi takut, Israel tidak perlu menjadi tawar hati, tetapi Israel harus melihat kepada Allah, memandang kepada Allah, melihat kepada Tuhan yang akan datang untuk melakukan pembalasan kepada Babel dan akan melakukan pembebasan dari tanah pembuangan tersebut. Orang Israel diminta untuk melihat Allah. Dalam ayat yang keempat dikatakan, lihatlah. Kata lihatlah di sini mau menunjukkan supaya seluruh konsentrasi hati dan pikiran bangsa Israel terarah sepenuhnya kepada Allah yang akan datang, yang akan menyelamatkan, yang akan membebaskan, yang akan membawa mereka keluar kembali dari tanah pembuangan tersebut, karena Allah membawa keselamatan. Keselamatan yang dimaksud oleh Yesaya di sini adalah pembebasan. Keselamatan yang dimaksud di sini adalah kemerdekaan dan kemenangan. Kedatangan Allah membawa pembebasan, kedatangan Allah membawa kemenangan, kedatangan Allah membawa sukacita dan membawa keselamatan. Maka ketika mereka mendengar kabar itu, mereka harus menatap kepada Allah. Mereka harus melihat Allah. Mereka tidak usah lagi menjadi khawatir. Mereka tidak usah lagi menjadi takut. Mereka tidak usah lagi menjadi tawar hati. Allah datang, takut pun menjadi hilang. Itu maksudnya Nabi Yesaya. Ketika Allah datang, maka tawar hati dan takut pun menjadi hilang. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kadangkala kita pun mengharapkan kedatangan seseorang yang bisa mengatasi berbagai macam masalah dalam kehidupan kita. Kadang kita mengharapkan datang seseorang, dan apabila orang itu datang ke tengah-tengah hidup kita atau keluarga kita, sepertinya segala sesuatu yang ia kerjakan itu bisa ia selesaikan dengan baik, sehingga segala apa yang kita cemaskan, apa yang kita takutkan itu menjadi hilang dan sirna. Hanya Allah yang di dalam Yesus Kristus disitulah letaknya keselamatan kita dan menghilangkan ketakutan dan tawar hati kita, kecemasan ataupun juga kegelisahan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, takut dan tawar hati, kegelisahan, kecemasan ini sering menggerogoti diri kita. Baik yang muda, baik yang setengah paruh baya, maupun yang sudah lansia maupun sudah tua. Siapa yang tidak pernah takut? Siapa yang tidak pernah cemas? Siapa yang tidak pernah khawatir? Kita semua pernah takut. Amin. Ya, saya yakin kita semua pernah takut. Saya mau katakan demikian. Kalau kita berbuat salah, kita pernah takut dan cemas. Takut dan cemas karena rupanya sudah datang sakit, penyakit. Takut dan cemas karena kita semakin tua, daging ini semakin lemah. Kalaupun dirayakan ulang tahun, kelihatannya kita bahagia, selamat ulang tahun, panjang umur, tubuh sehat dan sebagainya. Tapi mungkin orang yang berulang tahun, lam jonok do HP dan sebagainya. Ya kan? Semakin dekat waktunya. Muncullah takut. Takut karena berhadapan dengan situasi keuangan yang semakin sulit. Dan juga takut karena rupanya sakit kita tidak pernah kunjung sembuh. Ataupun juga takut dan cemas karena mungkin anak-anak kita belum pada menikah. Umur sudah semakin tua, tapi anak-anak ini belum pada mau menikah. Asik dengan karirnya. Kemana saja kita melangkah,
selalu dirundung dengan ketakutan. Kemana saja kita melangkah, selalu ada kecemasan. Kemana saja kita pergi, kita khawatir. Itu sebabnya banyak di antara kita yang kumpul-kumpul di kafe, di lapo, dan sebagainya, di rumah makan, di tempat wisata, untuk tertawa, bergembira, melepaskan kepenatan, melepaskan stres. Tetapi ketika ia kembali pulang lagi ke rumahnya, apakah takutnya hilang? Apakah cemasnya hilang? Apalagi melihat Amata itu, Inata itu juga, kita takut lagi dan cemas lagi. Selalu ditelepon dan sebagainya, takut dan cemas. Tapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, takut dan cemas serta tawar hati sebetulnya dapat kita turunkan tensinya. Kalau ada kepastian, saya yakin itu. Kalau ada kepastian, saya pikir cemas kita pun mulai turun. Dokter, apakah anak saya bisa sembuh? Dokter, suami saya bisa sembuh? Dokter mengatakan, bisa. Ibu tenang saja. Nah, kalau dokter sudah mengatakan bisa sembuh, tentu kita percaya. Karena dia ahlinya. Karena dia ahli dan pakarnya. Dokter bilang sembuh, maka kita pun yakin. Karena dia pasti akan memberikan obat yang paling mujarab dan ampuh. Di dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Yesus ada kepastian, saudara, kita semua tidak perlu takut dan cemas. Ketika ia datang ke dunia ini, ia mengalahkan segala yang namanya ketakutan-ketakutan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya akan membacakan Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15. Ibrani pasal 2 ayat 14-15 mengatakan demikian. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maksudnya kita manusia, maka ia, yaitu adalah Tuhan Yesus, ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, kematian Yesus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi sebetulnya seumur hidup kita akan menghadapi maut, dan kita akan terus menghadapi ketakutan karena kuasa dosa dan kegelapan itu tadi. Tetapi teks Ibrani itu menjelaskan bahwa ternyata Tuhan Yesus sudah mematahkan kuasa maut tadi, sehingga kita mempunyai kemenangan, pembebasan, kemerdekaan, dan juga sukacita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia akan mengalami kemenangan, dan ketakutan pun akan terusir, cemas juga akan terusir, dan semuanya akan menjadi hilang. Tuhan Allah mengirimkan damai sejahtera dan sukacita. Nah, itulah yang menjadi berita evangelium, berita Injil. Jadi ini pasti. Ketika kepastian itu ada, saya yakin yang namanya cemas, takut, tawar hati akan hilang. Kenapa? Saudara dan saya punya pegangan. Kita punya harapan, kita punya pegangan, kita punya dasar yang pasti, sehingga kita tidak perlu takut menghadapi hari esok. Karena hari esok sudah jelas, MDC, masa depan cerah. Jadi di dalam perjalanan kita menuju masa depan, kita sudah on the track, sudah punya arah yang jelas. Walaupun mungkin kita akan tetap bergumul, walaupun mungkin kita akan tetap menghadapi berbagai macam masalah dalam kehidupan ini, tetapi kondisi hati kita tidak lagi diserang ataupun dicengkram dengan ketakutan dan kecemasan. Karena apa? Karena ada Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka sekalipun api neraka terjadi dalam hidup kita dan dalam keluarga kita, tetapi ketika Yesus Kristus itu hadir dalam hidup dan keluarga kita, api neraka yang menyala-nyala itu akan berubah menjadi kesejukan, damai, pujian, dan sukacita. Tetapi itu hanyalah orang yang mempercayai dan menerima Tuhan kita. Bapak Ibu
jemaat Tuhan, saya mau bertanya kepada kita. Di saat kita datang ke gereja ini, apakah masih ada takut, rasa takut, cemas? Apakah pada waktu kita di rumah mau berangkat gereja, atau 1 minggu yang telah lewat ini, saudara mengalami takut, ketakutan, dan kecemasan, tawar hati, dan itu mengganggu pikiran kita, jiwa kita, atau mungkin lambung kita mulai terkena oleh karena ketakutan tadi? Saya mau katakan kepada kita pada pagi ini, undang Kristus Tuhan kita. Dia datang untuk memberikan damai, sukacita, keselamatan, dan pembebasan. Setelah itu dalam teks ini diajarkan kepada kita, kedatangan Tuhan membawa banyak mukjizat. Teks firman Tuhan menjelaskan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan juga orang yang tuli mendengar, dan berbagai macam tanda ajaib. Bahkan teks firman Tuhan menjelaskan, padang gurun, padang belantara, padang rumput yang kering itu mengalir air menjadi sumber air kehidupan bagi manusia. Tidak ada lagi kehidupan yang najis dan kotor, tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi teror. Orang yang dilepaskan oleh Tuhan dari maut tadi akan berjalan menuju ke kota Sion dengan sukacita dan bersorak-sorai. Semuanya bersukacita apabila Kristus Yesus datang di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, pengalaman hidup di dalam Tuhan itulah yang membuat kita berdecak kagum. Karena selalu pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan datang memberikan banyak perubahan demi perubahan. Tuhan datang memberikan kelepasan demi kelepasan. Sekalipun kita masih di dalam dunia ini dan menghadapi berbagai macam masalah, tetapi apabila Tuhan Yesus menyertai kita, saudara dan saya akan mengalami berbagai macam tanda ajaib, kelepasan, sukacita, dan kemenangan. Sekalipun kita bergumul dengan berbagai macam sakit, penyakit, dan duka, ataupun kekecewaan karena orang lain mengecewakan kita, tetapi kita bisa menghadapinya dengan sukacita karena iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang datang ke dalam hidup kita ini akan melakukan banyak perubahan demi perubahan. Dan Tuhan Yesus inilah yang akan selalu menyertai kita sampai kepada akhirnya. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Teks firman Tuhan menjelaskan bahwa ada satu jalan yang disebut dengan jalan kudus. Dan jalan itu menuju kepada kota Sion yang mulia. Yang dimaksud oleh firman Tuhan ini adalah Tuhan Allah sendiri menjadi jalan dan petunjuk bagi kita untuk mengarahkan masa depan kita kepada satu titik yang pasti dan jelas, kota Sion yang mulia. Saudara tidak perlu ragu dan bimbang terhadap hal ini, karena hal ini adalah pasti. Dan pegangan inilah yang membuat kita tetap teguh dan kuat menghadapi segala ketakutan dan tantangan ini. Mengapa kita menjadi takut kalau semuanya sudah pasti? Mengapa kita menjadi bimbang kalau semuanya sudah pasti? Dan saudara dan saya seperti kata firman Tuhan tadi, kita berjalan pada langkah yang tepat sepanjang kita berada di dalam Yesus Kristus. Karena Dia adalah jalannya dan kita yakin kita menuju kepada arah jalan yang tepat. Jadi kalau tetangga kita mengatakan masih mudah-mudahan, kalau dia meninggalkan dunia ini, mereka selalu menyebut kata-katanya mudah-mudahan, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia sudah yakin, saya punya jalan yang jelas, punya arah yang pasti, punya hidup yang pasti, karena akhir daripada kehidupan di dunia ini adalah menuju kepada Sion yang mulia. Perjalanan iman ini akan terus kita jalani, baik yang muda, baik yang separuh baya, maupun saudara, bapak ibu yang sudah lansia. Kita akan menghadapi, menjalani ini semua dengan tujuan yang pasti dan menuju kepada Sion yang mulia, kota yang mulia, kota yang luar biasa. Di Yerusalem yang baru ini, Sion yang mulia ini, tidak ada lagi yang namanya cacat, tidak ada lagi sakit penyakit, semua menjadi baru,
tidak ada lagi yang perlu ditakutkan, tidak perlu ada lagi yang dicemaskan, tidak ada air mata, keluh kesah, dan kesusahan. Saudara dan saya sekarang berkeluh kesah. Kita semua mengalami keluh kesah. Kita mengalami kedukaan. Kita marah dengan situasi kita. Kita kesal dengan situasi keluarga kita. Tetapi itu hanyalah sementara saja. Tetapi saudara sedang berjalan menuju kepada kemuliaan sepanjang saudara mengimani Yesus Kristus. Sedang menuju ke arah sana. Dunia ini akan kita tinggalkan. Tetapi trek kita sudah pasti ke sana. Itulah keselamatan dari Allah kita. Tidak hanya terjadi di masa lampau, tetapi akan terjadi terus menuju kepada masa depan. Istilah dalam bahasa Inggrisnya ada past tense, ada present tense, dan ada future tense. Artinya baik dari dahulu, sekarang, sampai esok kita sedang menuju ke arah yang pasti. Dan kita akan meninggalkan masa lalu kita dan menuju kepada kemuliaan Allah seperti yang tertulis di dalam teks firman Tuhan ini. Dan itu sudah kita rasakan, kita terima di dunia ini dengan iman kepada Kristus. Jadi bila ada di antara kita yang masih takut, khawatir, cemas, ingat, datanglah kepada Tuhan Yesus. Jangan cari yang lain. Jangan cari datu-datu. Jangan cari dukun-dukun. Jangan pegang jimat-jimat. Itu semua menuju kepada kebinasaan dan kehancuran. Itu membuat saudara tambah marah, tambah stres, tambah gila, dan tidak terkendali jiwa dan emosinya. Tetapi ketika kita melihat seperti kata firman Tuhan, lihatlah, behold katanya, behold, lihatlah terus kepada Kristus. Keselamatan pun akan turun dalam hidup kita. Takut menjadi hilang, cemas menjadi hilang, kepastian datang, dan kita bisa berdiri teguh di dalam iman. Sebagai kesimpulannya, saya mau katakan kepada kita, jangan takut. Jadilah kuat di dalam Kristus. Karena andalan kita cuma Dia. Andalan kita cuma Dia. Kekayaan kita habis. Semuanya itu akan kita tinggalkan. Tetapi hanya Yesus Kristuslah yang membuat kita kuat, cemas. Saudara akan meninggalkan dunia ini, kita meninggalkan ini, dan kita akan melepaskan semuanya. Tetapi orang yang tidak di dalam Kristus, dia akan binasa. Tetapi kita yang ada di dalam Kristus justru menuju kepada kebahagiaan. Jadi tinggalkan ketakutan tadi. Jadilah kuat, jangan takut, peganglah kepastian kita di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Teguhkanlah iman kami, agar kami semakin kuat di dalam Tuhan. Mampukan kami Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini, menghadapi tantangan dan pergumulan di dalam iman kepada-Mu saja. Kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu Bapa, dan Engkaulah yang memberkati kehidupan kami di dalam seluruh sepanjang kehidupan kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar jemaat-Mu pulang dengan membawa damai dan sukacita. Bila ada di antara kami yang sakit, Tuhan Yesus mau sembuhkan kami, atau anak-anak kami, orang tua kami yang sakit, Tuhan Yesus mau jamah mereka dan memberikan pemulihan serta kesembuhan kepada mereka. Tuhan mau lindungi kami dari segala kecelakaan ataupun juga hal-hal yang dapat mengganggu kehidupan kami, dari segala sakit, penyakit, dan virus, maupun segala gangguan dari orang-orang jahat. Tuhanlah yang memagari dan menguasai hidup kami. Tuhan membuat sukses segala pekerjaan kami. Apa yang kami kerjakan, Tuhan Yesus mau berkati, sehingga seluruh karya dan perbuatan kami adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami dimanapun saja mereka berada, yang studi maupun yang sudah bekerja merantau jauh daripada kami. Doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka, membuat mereka berhasil, dan Engkau melindungi dan menjagai kehidupan iman mereka. Terima kasih kepadamu Tuhan, bila kami meninggalkan rumah-Mu,
Engkaulah yang menanamkan kebenaran sabda-Mu ini di dalam hati kami, sehingga kami terus bertumbuh dan berbuah di dalam iman. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami Tuhan, supaya kami tetap melihat dan memandang kepadamu Tuhan Yesus, keselamatan dan kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat keselamatan yang datang daripada Tuhan, dan Engkaulah yang mengokohkan iman kami dalam melangkahkan hidup kami sampai memasuki kota Sion yang mulia, Yerusalem yang baru. Kami bersyukur kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa padamu Bapa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan sambil memuji Tuhan. Berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.